ini pertemuan selanjutnya, dan seperti biasa di dalam dunia manajemen pemasaran kita sebelum menciptakan atau berbicara produk lebih jauh atau menciptakan produk atau jasa, maka yang harus dilakukan pertama adalah melakukan riset. Di dalam beberapa manajemen pemasaran banyak metode yang dilakukan. Apakah kita menentukan segmen atau mungkin juga pasar sasaran. Tapi yang pasti riset adalah pintu utama dalam manajemen pemasaran. Kenapa harus riset? Di dalam slide teman-teman bisa baca dan lihat, didefinisikan sebagai perancangan, pengumpulan, analisis, dan pelaporan data sistematis serta temuan yang relevan terhadap situasi pemasaran tertentu yang dihadapi perusahaan. Konsepnya adalah perancangan. Jadi apa yang perlu diketahui, yang ingin diketahui, penyiapan variabel misalkan, terus pengumpulan data, siapa yang menjadi target sasaran, tergantung bagaimana metode penelitiannya. Kalau misalkan menggunakan data sekunder, maka cukup kita mengambil dari perusahaan langsung datanya. Tapi kalau menggunakan data primer, maka kita bisa menggunakan data kuesioner untuk mendapatkan atau menggali data atau informasi dari responden. Kemudian nanti kita analisis banyak sekali bentuknya, ya, bisa menggunakan regresi linear, bisa juga menggunakan pendekatan pattern analysis. Tapi di beberapa penelitian saya juga membaca menggunakan segmentation model, itu beberapa model analisisnya. Kemudian yang kedua, tugas riset apa? Di dalam slide itu membuat pandangan tentang sikap dan perilaku pembelian pelanggan. Mereka dapat mengintai survei pasar, uji preferensi produk, ramalan penjualan berdasarkan wilayah atau penilaian iklan. Dalam konsep ini, pandangan sikap itu berarti kita harus melihat perilaku pelanggan terhadap atau konsumen terhadap produk atau jasa. Karena ini, kenapa riset pemasaran itu harus konsisten dilakukan? Karena perilaku konsumen itu tidak sama dan terus berubah setiap waktu, terus berubah. Kalian sekarang trennya apa? Besok juga akan berubah trennya. Itu yang harus dipilih, sehingga peneliti atau riset pemasaran bisa mengadaptasi tentang perencanaan penciptaan produk atau jasa disesuaikan dengan keinginan pelanggan, atau juga disesuaikan dengan hasil riset apa yang diinginkan atau yang tren saat ini diinginkan oleh konsumen atau pelanggan. Ada beberapa kategori perusahaan riset, ya. Ada yang terindikasi dengan jasa perusahaan. Ini biasanya mengumpulkan informasi konsumen dan perdagangan yang mereka jual untuk mendapatkan imbalan. Biasanya dia melakukan riset sebagai jasa peneliti. Misalkan dia diminta oleh sebuah perusahaan untuk meneliti apa nih keinginan atau tren konsumen hari ini. Maka riset itu ketika kemudian diketahui persentasenya sekian misalkan diketahui. Misalkan di e-commerce kita menggunakan perusahaan jasa untuk meneliti itu, siapa sekarang yang banyak berbelanja di e-commerce. Misalkan kalau ditemukan, ternyata yang banyak berbelanja adalah kaum milenial atau generasi Z. Nah, berarti apa yang banyak dibeli oleh generasi Z dan kaum milenial di misalkan belanja online itu bisa nanti datanya ketemu. Kalau ternyata banyak atau mayoritas yang berbelanja di ruang publik, misalkan di online shop adalah kaum milenial atau Z, berarti apa yang mereka beli. Maka kita ketika mengetahui itu bisa melakukan atau menciptakan produk atau jasa apa yang banyak diinginkan atau yang banyak dibutuhkan. Kemudian yang kedua, ada perusahaan pemasaran sesuai pesanan. Perusahaan ini biasanya dipekerjakan untuk melaksanakan proyek khusus, banyak proyek khusus. Misalkan apalagi sekarang, ya e-commerce misal. Kenapa orang memutuskan untuk berbelanja daring? Nah,
Nah, sekarang kan lagi pandemi. Nah, ini biasanya banyak orang yang tidak boleh social distancing, keterbatasan untuk berkumpul, berkerumun, sehingga mau tidak mau semuanya dilakukan secara daring. Kemudian yang ketiga, perusahaan riset pemasaran spesialis ini. Perusahaan ini memberikan layanan riset yang berspesialisasi, khusus misalkan misalkan khusus perusahaan jasa misalnya. Nah, jasa pengiriman kan sekarang lagi booming, ya, banyak JNE, misalkan JNT, si cepat, banyak sekali modelnya. Dan kalau jasa itu biasanya dia lebih bermain waktu dan biaya jasa pengiriman. Nah, kalau itu yang menjadi khusus ininya, khusus di jasa, maka biasanya akan diketahui jasa mana yang paling banyak digunakan oleh konsumen, dan konsumen itu biasanya kenapa menggunakan memilih jasa itu bisa diketahui dalam riset. Prosesnya bagaimana? Mendefinisikan masalah dan tujuan riset. Apa nih fenomenanya sekarang yang ingin diketahui? Trennya sekarang apa nih? Perubahan perilaku apa? Termasuk berbelanja daring itu juga. Perubahan perilaku konsumen sebenarnya. Apa yang ingin kita ketahui sebelum pandemi dan sesudah pandemi, atau pada waktu pandemi, perbedaannya cukup signifikan. Jadi definisikan masalah dan tujuan riset untuk mengetahui apa. Misalkan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kualitas produk, layanan misalkan, dan harga terhadap keputusan konsumen dalam memilih produk A. Terutama biasanya kalau dalam jasa salah satunya lebih kepada memaksimalkan layanan. Tapi karena ini belum riset, masih akan dicari, kita tidak tahu variabel mana misalkan yang paling memiliki pengaruh besar terhadap keputusan. Misalkan itu yang dicari. Kemudian mengembangkan rencana riset. Kalau kita menemukan hanya 2 atau 3 variabel, jadi kita juga bisa menambah variabel, bukan hanya pada marketing mix, misalkan bukan hanya pada produk, price, promotion, tapi kalau dalam jasa bisa menambah people, proses, dan physical. Itu bisa ditambah sebagai variabel konkret dalam manajemen masalah. Kemudian mengumpulkan informasi seperti yang tadi, apakah metodenya wawancara langsung wawancara pada stakeholder atau orang yang ingin gali informasinya lebih dalam, bisa dilakukan secara langsung, atau misalkan karena pandemi tidak boleh bertemu secara langsung, bisa melalui telepon interviewnya, atau juga bisa melalui mengirim surat untuk diisi kuesioner atau dikirim kuesioner dan diisi. Tapi untuk saat ini biasanya beberapa kuesioner itu sudah dilakukan secara daring. Biasanya untuk mempercepat proses penelitian dilakukan pengiriman di grup-grup WhatsApp. Tapi sekali lagi tergantung dari metodenya. Apakah dia menggunakan probability sampling, apakah dia menggunakan probability sampling, atau juga menggunakan striker sampling. Itu lagi-lagi tergantung metode apa yang dipakai dalam mendapatkan informasi. Kemudian menganalisis informasi, dianalisis menggunakan apa? Nah, setelah kita dapat informasi itu, misalkan katakanlah kita dapat dari penyebaran kuesioner dengan data sekunder, dengan data primer misalnya. Nah, jadi setelah itu, kalau kita menggunakan SSS, kita bisa olah datanya menjadi persentase pengaruh. Kalau kita penelitiannya untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari 7P itu tadi terhadap keputusan konsumen dalam memilih produk atau jasa. Jadi kita bisa ketahui melalui analisis. Kemudian mempresentasikan temuan. Nah, temuannya apa? Mana yang paling dominan? Karena biasanya dalam penelitian itu kalau tidak satu lebih condong pada parsial dan simultan. Jadi apakah semua variabel itu berpengaruh, atau satu-satu diuji variabel mana yang berpengaruh dan tidak berpengaruh, atau yang terakhir variabel mana yang paling memiliki pengaruh
melihat sumber data yang digunakan, apakah primer, apakah sekunder. Kalau sekunder saya sudah singgung tadi di awal bahwa kalau sekunder salah satunya menggunakan kuesioner untuk mendapatkan informasi. Saya ingin mengetahui di kelas ini misalkan sejauh mana kalian dalam memutuskan membeli produk A. Tinggal di kuesioner itu dibagikan. Mana yang misalkan ada 7 variabel tadi itu. Oh, misalkan ada yang paling berpengaruh. Berarti ya bagaimana perusahaan produk atau jasa itu memainkan harga. Atau misalkan yang paling berpengaruh adalah pelayanan. Kalau misalkan ada salah satu yang tidak berpengaruh, misalkan pada konsep pelayanannya misalkan tidak berpengaruh ini misalnya. Jadi itu bisa nanti diubah maka ini tidak berpengaruh. Kuesioner itu biasanya mampu menjawab pengaruh variabel itu terhadap keputusan ini. Sekunder jelas. Jadi kalian misalkan ingin mengetahui seberapa besar tingkat minat konsumen terhadap produk atau jasa. Jadi misalkan penjualan sekarang dan penjualan yang akan datang itu bisa diprediksi. Misalkan kita butuh data penjualan di tahun lalu, jadi nggak bisa di-set, langsung minta datanya dari perusahaan. Tinggal minta perusahaan hasil penjualan atau data penjualan di tahun kemarin misalnya, atau 6 bulan sebelumnya misalnya. Itu kalau kita mengambil data langsung dari perusahaannya maka dia disebut dengan data sekunder. Di sebelumnya ada beberapa kuesioner yang sudah dijelaskan tadi, ya. Kemudian pengukuran kualitatif interview juga misalkan pada manajer, stakeholder, misalkan juga ada layar tokonya misalkan kalau yang bisa kita subjek objeknya adalah toko. Kemudian peralatan teknologi yang digunakan seperti sekarang sekali lagi untuk mengisi kuesioner bisa langsung di grup WA, bisa langsung cetak-cetak di melalui media sosial. Metode kontaknya gimana? Nah, ini ada beberapa metode kontak. Kuesioner surat bisa dikirim biar tidak bisa ketemu langsung. Atau narasumbernya memang tidak bisa ditemui dalam jadwal tertentu. Itu bisa dibuat jadwal atau dikirim surat. Kemudian wawancara pribadi. Nah, ini dia. Kita harus mengkonfirmasi siapa yang akan diwawancarai dan kita harus membuat schedule atau membuat jadwal janji ketemu interview. Atau kalau tidak bisa langsung bisa melalui telepon. Misalkan kita sambil mencatat sebelum telepon tentang apa yang kita perlukan atau informasi yang kita perlukan, atau kita langsung record voice dan suaranya direkam agar kita takut tidak untuk mencatat apa yang kita butuhkan dalam pemberian informasi. Kemudian wawancara online, sekarang kan lebih canggih sudah, wawancara bisa dilakukan menggunakan video call, misalkan. Jadi bisa lebih rileks, lebih santai, bahkan bisa lebih dilakukan beberapa orang. Misalkan di dalam satu kelas ini ada 20 orang misalkan, jadi kita bisa langsung interview satu-satu orang, tergantung kebutuhan riset. Rencana pengambilan sampel, jadi unit pengambilan sampel siapa yang harus kita survei? Siapa? Nah, misalkan kalau kita menggunakan probability sampling, berarti semuanya memiliki kesempatan untuk dijadikan sampel. Siapa saja? Tergantung juga banyaknya responden yang dibutuhkan. Kemudian kalau kita menggunakan proposif misalnya, jadi dia bersyarat tidak semua orang kita kategorikan sebagai responden. Misalkan respondennya adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi angkatan 2019, misalkan. Maka berarti yang hanya bisa angkatan 2019. Berarti yang lain 2020 dan di atasnya tidak dimasukkan pada kategori sebagai target responden atau ada survei. Atau juga bisa menggunakan software sampling. Dia bersyarat
Misalkan yang umur sekian sampai sekian, misalkan umur yang milenial itu berapa sih? Umur 17 sampai 25. Itu yang generasi Z. Yang milenial itu sekitar 26 sampai 35 tahun. Atau yang pendapatan, strata pendapatannya, misalkan yang penghasilan pendapatan 1 juta sampai 2 juta, 2 juta sampai 3 juta misalnya. Atau juga bisa pada strata pendidikan, bisa yang lulusan SMA berapa persen, yang lulusan sarjana itu bisa digunakan sebagai sampel. Yang kedua, ukuran sampelnya berapa banyak orang yang harus kita survei. Nah, ini juga metodenya tergantung riset. Ya. Apakah kita menggunakan semua populasi sebagai sampel, atau juga menggunakan teori-teori lain, misalkan menggunakan teorinya Augustus Bernard. Jadi variabel paten dikalikan 5 sampai 10 dari dari sampel. Nah, itu bisa digunakan sebagai sampel. Atau juga minimum dalam masalah itu paling tidak minimum 100 sampel itu bisa. Ya. Sekali lagi tergantung metodenya. Tapi yang lumrah banyak digunakan di teman-teman S1 itu biasanya menggunakan teori Scoville, menggunakan rumus dalam penentuan sampel juga. Kemudian prosedur pengambilan sampelnya bagaimana? Bagaimana kita memilih responden? Tadi saya sempat singgung tentang memilih responden. Apakah menggunakan probability sampling atau menggunakan proporsi atau tidak bisa menggunakan sebaliknya. Mengukur produktivitas pemasaran. Sejumlah ukuran yang membantu pemasaran menghitung, membandingkan, dan menerjemahkan kinerja perusahaan. Seberapa besar perusahaan itu mampu memasarkan produk atau jasanya, tingkat keberhasilannya kita bisa ukur dalam besar. Kemudian pemodelan luar pemasaran, menganalisis data dari berbagai sumber, termasuk juga beberapa referensi seperti data pemindai, pengecek, data pengiriman perusahaan, penetapan harga, kemudian media dan data belanja promosi untuk memahami pengaruh kegiatan pemasaran. Yang ketiga disebut dengan dashboard papan kendali pemasaran untuk sintesis dan interpretasi. Jadi kalau kita sudah melihat dashboard itu kita sudah bisa menyimpulkan ya kondisi atau bisa membaca data di dalam dashboard. Alat visualisasi yang dapat membuat data lebih berbicara demi meningkatkan pemahaman dan analisis. Kemudian kita lanjut pada peramalan dan pengukuran permintaan. Ini biasanya kita lihat dalam kondisi pasar yang ada. Ukuran permintaan pasarnya, kumpulan konsumen yang memiliki tingkat minat cukup besar terhadap penawaran pasar itu disebut dengan pasar potensial. Sekarang kita ingin jual apa nih? Kaum milenial banyak trennya berbelanja apa? Nah, jadi itu penting untuk kita ketahui supaya kita bisa memutuskan produk atau jasa yang kita jual. Jadi potensi nggak nih kalau saya jual produk A atau jasa A? Yang kedua ada pasar yang tersedia, kumpulan konsumen yang mempunyai minat, kemudian penghasilan dan akses terhadap penawaran tertentu. Biasanya banyak orang yang punya keinginan tapi tidak cukup pendapatan, tidak terjadi transaksi. Atau juga banyak orang yang memiliki minat tapi aksesnya juga terbatas, maka dia tidak bisa mendapatkan produk. Maka semuanya perlu difasilitasi. Apalagi saat ini sudah semuanya bisa menjadi pasar yang kita sentuh melalui sosial media, memperkenalkan produk melalui sosial media, termasuk juga akses ya, promosi kita bisa menggunakan internet atau digital untuk memperkenalkan dan mempromosikan produk atau jasa. Kemudian yang selanjutnya ada pasar sasaran. Bagian pasar tersedia berkualifikasi yang diputuskan perusahaan untuk dikejar.
Nah, di beberapa pertemuan sebelumnya juga sudah saya singgung mana yang ingin kita pertahankan, apakah pelanggan lama atau kita juga memperlebar mencari konsumen baru sehingga konsumen kita lebih masif, lebih besar, lebih banyak yang kita jadikan sebagai target pasar atau sasaran untuk kita kejar. Semakin banyak itu semakin bagus, tetapi dalam riset tentu juga butuh waktu dan butuh biaya dalam mengejar target pasar. Kemudian yang keempat ada pasar penetrasi, kumpulan konsumen yang membeli produk perusahaan. Maka saya pernah juga singgung, kita berhadapan dengan siapa? Apakah kita berhadapan dengan calon pembeli, ya, atau juga kita berhadapan dengan konsumen yang mungkin hanya bisa satu atau dua kali beli, atau juga pelanggan yang sudah beberapa kali beli. Tentu ini komunikasinya berbeda. Kalau misalkan pada calon pembeli sebagai target pasar kita, maka kita harus lebih dalam mempromosikan atau memperkenalkan produk-produk kita agar dia mampu terdiri untuk memilih dan membeli atau memutuskan membeli produk atau jasa dari perusahaan. Pengukuran permintaan, ini ada beberapa pengukuran permintaannya. Pertama, permintaan pasar disebut dengan market demand. Ya. Permintaan pasar apa sekarang yang lagi tren? Ya. Atau kalau kita bicara marketing, di mana biasanya orang-orang itu memutuskan berbelanja? Marketplace atau mungkin banyak di grup-grup WhatsApp atau Facebook misalkan. Kalau di media-media itu mana yang paling banyak memutuskan membeli? Kalau di marketplace, nah di marketplace mana yang banyak terjadi transaksi. Mungkin itu kita jadikan sebagai tempat penjualan produk kita. Ramalan pasar juga perlu melakukan riset. Riset pasar tadi sudah kita singgung, kita bahas sebelum menciptakan produk, maka riset menjadi titik utama dalam melakukan atau rencana penjualan terhadap produk. Kemudian ada potensi pasar disebut dengan market potensial. Ya, jadi potensial apa nih potensi pasarnya? Sekarang kalau kaum milenial cukup besar dalam melakukan transaksi di marketplace misalnya, tapi produk apa yang paling banyak mereka beli? Nah, berarti dia menjadi pasar yang potensial. Maka produk atau jasa itu yang perlu kita beli lebih dalam untuk kita jual atau lebih up di sosial media. Kemudian permintaan perusahaan, permintaan atau company demand. Permintaan perusahaan biasanya semakin canggih teknologi, harusnya juga pengguna termasuk juga perusahaan harus juga semakin adaptif. Karena pengguna canggih, maka perusahaan sebagai penyedia juga harus memiliki kecanggihan teknologi yang seimbang supaya pencarian kita untuk produk atau jasa perusahaan itu lebih tepat. Maka perusahaan juga dituntut untuk memiliki fasilitas termasuk website atau mungkin punya sosial media yang lebih memfasilitasi konsumen untuk mengakses informasi produk tersebut. Kemudian pengenalan penjualan perusahaan. Nah, biasanya perusahaan punya tim riset, misalkan di bagian manajer pemasaran. Penjualan tahun kemarin berapa nih? Misalkan. Jadi diketahui relatif dibandingkan dengan tahun ini, apakah terjadi penurunan penjualan atau sebaliknya terjadi peningkatan. Nah, kalau terjadi penurunan, berarti apa problemnya? Apakah kekurangan peningkatan promosi, ya, atau juga fasilitas akses mungkin yang juga perlu difasilitasi lebih lengkap, misalkan kalau dia harus melakukan salah satunya adalah memiliki website dan media sosial, misalkan begitu. Atau bagaimana dia meramalkan penjualan masa depan untuk tidak lagi mengalami penurunan. Jadi yang diinginkan dari setiap perusahaan adalah bagaimana meningkatkan penjualan. Kemudian yang terakhir potensi penjualan perusahaan ini yang saya sebut barusan. Jadi company sales potensial.
kalau misalkan perusahaan ingin melakukan diversifikasi, berarti harus ada riset lagi. Misalkan dia menjual hanya 2 atau 3 bentuk produk. Nah, maka dalam riset itu dia melakukan lagi apakah bisa dia cukup menambah produk lain atau menginovasi produk untuk memperlebar akses target pasarnya. Karena kalau sudah riset sudah ditemukan keinginan pasarnya, maka dia bisa melakukan strategi diversifikasi produk atau jasa perusahaan sehingga bisa melebarkan target pasarnya. Lanjut ke slide berikutnya tentang pengukuran permintaan. Teman-teman bisa lihat slide untuk memperkirakan permintaan saat ini total potensi pasar yang kita lihat berapa banyak potensi pasar ketika kita sudah melakukan riset. Kemudian potensi pasar suatu wilayah. Nah, jadi kadang banyak keterbatasan misalkan yang kita miliki. Maka untuk bisa menjadi pintu awal kita boleh misalkan menghitung wilayah tertentu dulu sebelum kita memperlebar pada wilayah tertentu. Misalkan untuk di daerah Situbondo misal. Nah, jadi daerah mana saja ya kita situ kalau lingkup penjualannya adalah satu. Tapi kalau lingkup penjualannya lebih besar dari itu, maka kita penting untuk meriset wilayah-wilayah mana dulu yang ingin kita jadikan sebagai target pasar. Ya, maka kita mencari produknya, kemudian mencari wilayah mana saja yang kita tentukan untuk diriset. Setelah ditemukan, maka kita juga menentukan target pasarnya. Kemudian penjualan industri dari pangsa pasar. Ya, pangsa pasar itu bisa objeknya apa? Nah, di mana kita akan memasarkannya dan kepada siapa kita akan memasarkannya. Jadi segmentasi dan pasar sasarannya itu harus ditentukan. Nah, setelah kita kemudian melakukan riset. Kemudian memperkirakan permintaan masa depan, survei maksud atau intensi pembeli. Nah, ini bisa kita lihat di beberapa media misalkan. Sekarang sudah gampang sekali untuk mencari informasi keinginan apa yang banyak dibeli oleh konsumen di media sosial. Ya. Tinggal searching saja sekarang menggunakan akses lebih cepat. Kira-kira minat terhadap satu produk A atau sekarang trennya apa nih? Ketika kita berbelanja online, misalkan trennya banyak yang melihat fashion, baju. Nah, berarti kita lihat aja tren pembeliannya baju berapa persen, kemudian siapa yang paling banyak berbelanja fashion, atau apakah misalkan dari milenial atau generasi Z yang paling banyak berbelanja di sini. Itu bisa kita jadikan sebagai acuan sebelum kita menciptakan produk. Gabungan pendapat tenaga penjualan. Ini juga biasanya kita punya distributor tuh. Nah, distributor itu biasanya tahu mana produk yang laku dibeli oleh konsumen. Nah, jadi kita misalkan juga bisa menggunakan tenaga supervisor misalkan. Nah, ini dapat mengetahui dia misalkan melakukan survei kepada distributor-distributor itu produk-produk mana saja yang banyak diminati oleh konsumen. Ya, kemudian pendapat ahli bisa misalkan meminta pendapat ahli. Misalkan kalau dalam pemasaran siapa pendapat ahli dalam bidang pemasaran supaya dapat dan mampu memberikan masukan yang signifikan dan mampu kita jadikan sebagai opsi strategis dalam melakukan penjualan dan meningkatkan nilai atau value produk atau bisnis. Kemudian analisis penjualan masa lalu. Nah, ini membandingkan ya. Kalau misalkan hari ini kita misalkan stagnan saja penjualannya, tidak ada perubahan yang signifikan, maka kita juga harus bandingkan dengan masa lalu. Misalkan tidak benar-benar stagnan, tidak ada perubahan, maka perlu kita riset ulang. Ya, apa yang salah? Apakah mungkin ada kekeliruan dalam promosi? Ya, atau juga bisa saja harga juga mungkin bisa dimainkan. Sehingga dengan memainkan value itu mungkin saja kita juga bisa meng-up permintaan produk dan jasa kita atau produk dan jasa pada konsumen. Kemudian yang terakhir ada metodologi pasar.
pasar. Nah, setelah riset itu ditemukan misalkan variabel-variabel yang benar-benar memiliki pengaruh yang signifikan, maka langsung ada implementasi sebagai uji pasar. Ya. Jadi nanti setelah implementasi itu pasti juga di akhir ada evaluasi. Bagaimana hasil dari uji pasar itu? Apakah berhasil atau tidak? Kalaupun misalkan berhasil, maka terus akan dilakukan riset secara konsisten. Ya, intensitas riset itu harus terus dilakukan karena tadi saya bilang bahwa perilaku konsumen itu terus berubah tergantung bagaimana tren kemarin, hari ini, dan yang akan datang. Ya, jadi saya pikir itu ya, yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Ya, semoga memberikan manfaat dan kita juga mampu mengimplementasikan beberapa teori pada kuliah hari ini sehingga bisa kita praktekkan dan semoga memberikan pengalaman yang cukup ya, dan menjadi implementasi yang strategis sekarang dan masa yang akan datang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, lebih-lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.